Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali rasanya kita bisa kembali berjumpa, bisa kembali hadir dalam program sahur bareng RRI, di mana di sini ada Ustadz Alvan dan Ya, juga Karida. Tapi nggak ada adik-adiknya lagi libur. Dan pendengar di mana saja Anda berada, semoga pendengar sekalian dalam keadaan yang sehat dan juga puasanya lancar ya. Amin. amin. Ustadz Alvan, apa kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Farida juga baik ya. Alhamdulillah Alhamdulillah. baik. Ini kayaknya sahur kita yang ke-26 ya Ustadz Iya, ya. Udah mau lebaran aja nih. Udah prepare belum nih Ustadz? belum. Belum, aku juga belum nih. Baju baru alhamdulillah, kalau nggak ada yang lama nggak apa-apa ya Ya, Ustadz tidak apa-apa. ya. Baik, pendengar di mana saja Anda berada. Nah Ustadz, untuk topik yang akan kita bawakan pada sahur kita kali ini tuh apa Ustadz? Masih kelanjutan dari adab gerakan di dalam sholat. Insya Baik, Allah kita tuntaskan hari ini. baik. Dan pendengar di mana saja Anda berada, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya persilahkan kepada Ustadz Alvan. Silahkan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat para pendengar dimanapun berada dan juga Karidah yang bersama kami di studio. Meskipun adik-adik tidak membersamai kami tetap melanjutkan daripada kegiatan program sahur bareng RRI yang insya Allah menambah manfaat, menambah keberkahan serta curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan melanjutkan adab gerakan di dalam solat yang insya Allah kita akan tuntaskan pada sahur kali ini, dan sahur berikutnya kami akan membahas tentang zakat, yang mana zakat ini ya banyak orang yang beranggapan bahwa setelah zakat ya sudah. Padahal sebenarnya kalau kita mau bahas zakat, niatnya zakat untuk istri ada, Iya. niat zakat untuk anak ada, niat zakat untuk diri sendiri ada, niat zakat untuk satu keluarga ada. Kan selama ini niat zakat sekali doang. Iya, Nah, benar. sebenarnya kalau kita mau paparkan, mau dibuka, zakat tuh ada niat untuk anak, niat untuk keluarga, niat untuk istri dan yang lain-lainnya. Jadi nggak Tapi cuma sekali aja ya Ustadz. berarti tidak satu kali niat, tidak. Ada yang niat untuk satu keluarga juga ada. Tapi nanti akan kita paparkan materinya pada sahur besok. Iya. Kami tuntaskan dulu adab gerakan dalam sholat pada sahur kali ini, insya Allah, agar tidak membuat kita salah faham ya. Sekalipun tidak paham itu lebih baik ketimbang salah faham. Jadi kami akan membahas bangun dari sujud. Kemarin sujud kami sudah bahas tuntas, maka setelah sujud ada namanya duduk di antara dua sujud. Nah baik, duduk itu terbagi menjadi tiga. Duduk itu terbagi menjadi tiga. Selama ini yang kita tahu duduk-duduk aja ya. Iya, duduk-duduk Ternyata aja nih. agama itu mengajarkan kepada kita ada tiga cara duduk untuk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga duduk ini punya tingkatan duduk yang paling baik, paling afdol, paling adab, paling akhlak, duduknya para nabi. Jadi kami akan praktekkan sendiri karena adik-adik kami tidak ada, jadi kami akan praktekkan. Yang Iya. pertama ada namanya duduk iftirash, yang kedua tawarruk, yang ketiga duduk sila. Ya, yang pertama duduk iftirash, Iftirash. yang kedua duduk tawarruk, yang ketiga duduk sila. Baik, duduk iftirash itu adalah duduk di tasyahud pertama. Ya, contohnya begini. Ya, contohnya begini, duduk di tasyahud pertama begini. Ini namanya iftirash. Iftirash. Jadi duduk di tasyahud pertama. Jadi duduk iftirash itu duduk di tasyahud pertama, yang mana model kaki seperti ini. Boleh full begini? Ya boleh, silakan.
ya, tergantung kenyamanan daripada yang sholat. Jadi ini iftirash namanya. Ini duduk yang pertama. Jari-jari kakinya harus terlipat atau enggak nih Ustadz? Ya boleh tidak, boleh terlipat. Oh gitu ya. Tapi lebih afdol dilipat, ya. Apabila tidak bisa semua dilipat, minimal satu yang dilipat. Minimal satu, baik. Jempolnya. Kemudian ada yang dikatakan duduk tawarruk. Tawarruk tuh duduk tasyahud akhir, begini. Dia miring jadi. Oh iya. Ya. Jadi iftirash begini, ya. Tawarruk begini. Ya. Nah, duduk yang terakhir adalah duduk sila, ya, yang biasa kita lakukan seperti ini. Iya. Ya, gitu. Jadi duduk itu terbagi menjadi tiga. Ya, iftirash, tawarruk, sama sila. Sama sila. Nah, ketiga duduk ini punya tingkatan. Ya, punya tingkatan. Tingkatan yang tertinggi adalah tingkatan duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu adalah duduk di tasyahud terakhir. Yang tadi, yang kedua kalinya kami contoh tuh. Kan iftirash tasyahud awal. Ya, duduk seperti dengan tasyahud awal. Tawarruk tuh duduk sama dengan duduknya tasyahud akhir. Jadi agak miring sedikit. Ya, itu duduk yang paling sopan. Duduk yang paling sopan, duduk yang paling adab, duduk yang paling akhlak, duduk yang paling afdol, bahkan menjadi duduknya para nabi untuk bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya kalau kita hendak memohon doa nih, memohon doa sama Allah, kan duduk di antara dua sujud itu kita bilang Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni. Itu kan doa semuanya. Ya, rahmati aku, berkahi aku, berikan aku petunjuk, maafkan aku, ampuni aku. Itu kita minta doa semua. Nah, kita minta kepada Allah dalam keadaan duduk yang terbaik. Ya, dalam keadaan duduk yang terbaik. Makanya ada disebut namanya duduk tawarruk. Jadi itu duduknya para nabi. Bahkan Nabi Yakub alaihissalam, itu Nabi Yakub tuh cara ibadahnya tuh berdoa kepada Allah. Jadi Nabi Yakub tuh cara ibadahnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara duduknya bagaimana? Duduk tawarruk tadi. Karena duduk yang bersimpu di hadapan Allah, yang paling sopan adalah duduk tawarruk. Jadi kalau meminta doa, ya, kalau masih bisa duduk tawarruk, jangan duduk iftirash. Kalau masih bisa duduk tawarruk, jangan duduk silah. Jadi duduk itu yang paling tinggi tingkatannya adalah tawarruk, turun menjadi iftirash, terakhir silah. Jadi duduk sila tuh duduk terakhir. Makanya kita itu sunnah makan, ya. Perhatikan, sunnah kita makan itu modelnya begini. Mohon maaf ini ya, begini sunnah kita makan. Modelnya begini, seperti ini. Ya, kita makan. Biar kenapa? Biar tidak terlalu banyak dimakan. Akhirnya terganjal. Coba makan itu dibuka di sila begitu. Itu nanti banyak jadinya. Makanya kenapa duduknya para sahabat itu kalau makan seperti ini, itu biar maksudnya makanan yang sedikit, menjadi rasanya banyak karena kita makannya hanya sedikit. Kecuali apabila kita makan di hadapan orang tua, duduk yang begini diganti menjadi duduk tawarruk, duduk yang paling sopan nih. Ya. Jadi duduk tawarruk. Jadi mau bersimpu di hadapan Allah ya duduknya seperti ini. Jadi kalau sampean-sampean yang di rumah, ya, dan juga kita yang ada di sini, kalau mau minta doa sama Allah, yang model duduknya silah boleh diganti sampai saat ini. Yang model duduknya iftirash tasyahud awal sudah boleh diganti. Jadi duduk yang paling sopan adalah duduk tawarruk. Kenapa dibilang duduk tawarruk? Karena menduduki pantat. Ya. Tawarruk itu namanya menduduki pantat. Jadi iftirash itu duduk tasyahud awal, tawarruk tasyahud akhir, baru kemudian dilanjut dengan sila. Jadi bagi hadirin hadirat yang di rumah yang baru mengetahui bahwa ternyata duduk itu juga ada tingkatannya begitu. Duduk juga ada ilmunya. Itu indahnya Islam. Jadi Nabi itu sampai mengajarkan sampai segitunya. Islam itu mengajarkan sampai segitunya. Coba bayangkan betapa indahnya Islam, sampai cara duduk pun diajar sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya duduk senonoh sembarang begitu saja, tidak, melainkan diajarkan. Makanya seorang anak itu, ya, mohon maaf ini kami belum punya anak, tapi kami sedikit memaparkan tentang ya. Anak. Jadi apabila dia meminta sesuatu, ajarkan dia untuk duduk. Ya. Ajarkan dia. Jangan hanya diajarkan ketika minum dan makan duduk, tapi ketika dia meminta sesuatu duduk. Kenapa? Sudah diajarkan dalam sholat. Ya, bahwa ketika kita duduk itu kita minta sama Allah, dan ajarkan duduk yang terbaik yaitu tawarruk. Ya, duduk dulu. Jadi jangan kemudian minta dalam keadaan berdiri, belum selesai minta udah kabur.
kabur membelakangi lagi, ya tidak. Jadi maka daripada itu sosok kesuksesan dan kepemimpinan seorang anak itu dilihat daripada orang tuanya. Seperti itu. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kami yang belum nikah dan menjadi amalan untuk yang sudah menikah. Iya. Ya, agar bisa sama-sama kita pelajari hal tersebut. Maka daripada itu adalah tingkatan duduk yang mana adab-adab itu tersusun di dalam sholat. Ya, kan sholat tuh kita iftirash dulu, duduk tasyahud awal dulu, Iya. baru dilanjut dengan duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir, baru dilanjut kemudian zikir-zikir biasa duduk sila. Duduk sila. benar. Jadi semua sudah ada tingkatannya masing-masing, tinggal kita jalani. Intinya duduk yang paling adab, paling sopan, paling afdol duduknya para nabi itu adalah duduk tawarruk, duduk di tasyahud terakhir. Jadi bisa diamalkan. Mau minta apa-apa sama Allah, punya hajat-hajat yang sulit, minta duduk iftirash baik-baik, ya, bersuci, kemudian pakai wangi-wangian, berhadap ke arah kiblat, minta sama Allah dalam keadaan duduk tawarruk, insyaallah. Ya, bahkan ada para ulama itu, ya, ada kisahnya Sunan Kalijaga, ya, Sunan Kalijaga. Jadi Sunan Kalijaga ini, ya, sebelum beliau dewasa, maksudnya sebelum beliau tua, di masa mudanya tuh hanya dipenuhi dengan ibadah duduk. Iya loh. Jadi gurunya datang Sunan Kalijaga nih hanya membawa satu tongkat. Tongkat itu ditancapkan di kali, sungai ya kita bilang. Ditancapkan di ujung sungai. Dibilang sama gurunya ke Sunan Kalijaga, Sunan Kalijaga, kau jaga ini tongkat, jangan ada yang menjatuhkan, jangan ada yang mengganggu sampai nanti saya kembali dari tempat saya. Akhirnya setelah ditancap itu tongkat, gurunya Sunan Kalijaga pergi. Sunan Kalijaga dalam keadaan duduk tawarruk saja terus begini, menjaga itu tongkat. Sampai bertahun-tahun, yang asalnya belum tumbuh jenggot sampai tumbuh jenggot. Bayangkan duduknya berapa tahun itu lama hanya duduk seperti ini. Ya, hanya duduk seperti ini. Sekitar puluhan tahun gurunya baru datang. Ya, gurunya baru datang mengambil daripada tongkat itu. Akhirnya karomah-karomah dimiliki oleh Sunan Kalijaga karena istiqomah akan perintah gurunya. Bayangkan kita saja kalau duduk itu, ya, lama-lama sudah semut-semutan, ya. Iya, sudah keram-keraman. Nah, bedanya duduknya para ulama itu, ya, mereka duduk hanya diperintahkan oleh gurunya. Sebenarnya tongkatnya itu bukan apa-apa yang harus dijaga, tapi hanya menjaga, melihat daripada amanahnya. Amanah Sunan Kalijaga yang begitu hebat diangkat sama Allah menjadi wali daripada auliaillah gara-gara dites oleh gurunya hal-hal seperti itu. Wih, hebat sekali. Mudah-mudahan kita dikaruniai hal-hal seperti itu, ya. Keberkahan dan juga keberkahan para ulama, Allah tidak mengharamkan kita untuk mendapatkannya. Kemudian setelah duduk di antara dua sujud, kemudian kita kembali lagi berdiri melaksanakan ibadah sholat sama dengan pemaparan materi yang adab gerakan dan adab lisan yang kami sudah jelaskan. Jadi tuntaslah, ya, pembahasan adab di dalam sholat, adab lisan, adab gerakan, ya, yang insya Allah kita bisa amalkan sama-sama. Kemudian adab berpakaian juga di dalam menunaikan sholat. Semua itu perlu diperhatikan karena rugi rasanya kita punya ilmu tapi tidak punya adab. Makanya kalau kita buat bakwan, tahu bakwan, ya? Orang di Bandung bilang bala-bala. Jadi bakwan itu dibikin kira-kira banyak tepungnya atau garamnya? Banyak tepungnya ya, atau garamnya nih? Banyak tepungnya. Banyak tepungnya. Kalau orang buat bakwan itu banyak tepungnya daripada garamnya. Nah, kata Imam Syafi'i, ya, jadikan garam itu ilmu dan jadikan tepung itu adab. Berarti lebih banyak adab ketimbang ilmu, karena ilmu hanya menjadi perasa daripada hal tersebut. Jadi adab yang menentukan. Maka daripada itu, ya, di setiap apapun itu punya adab, ya. Jadi insya Allah kita akan bahas adab-adab. Contoh ini kan sudah itikaf nih, ya. Iya. Sudah mulai itikaf di rumah juga, ya. Yang di rumah, yang pergi ke masjid sudah mulai itikaf. Nanti kami akan memaparkan materi tentang itikaf. Jadi jangan hanya masuk masjid saja begitu, buka Quran, tidur, baca 2 lembar, tidur, bangun kasih bangun, sahur. Tahu-tahu kambing langsung. Enak itu. Tapi itikafnya nggak dapat begitu. Maka daripada itu nanti insya Allah sebelum kita menerangkan zakat, kami akan sedikit menyampaikan tentang iktikaf.
Jadi iktikaf yang diajarkan oleh syariat Nabi Muhammad itu bagaimana? Karena sebagian dari kita hanya tahu iktikaf itu tidur di masjid, tidur. bermalam di masjid, Berdiam. baca Quran di masjid. Pokoknya semua yang ada di masjid iktikaf. Sedangkan iktikaf tuh punya rukun juga, punya syarat juga, punya adab-adab juga yang akan kami jelaskan nanti, sehingga kita semua bisa menjalankan iktikaf dalam keadaan memegang kunci iktikaf. Maksudnya ada ilmunya gitu. Kita mengamalkan daripada hal tersebut. Karena begini, orang kalau mau buat sesuatu ada ilmu, rasa-rasanya berhasil ketimbang membuat sesuatu tidak ada ilmu. Contoh nih, mau buat kue jalan kote ya. Iya. Kalau orang nggak punya ilmu jadi panada nantinya. Benar Ustaz. Ya, nggak tahu cara buatnya bagaimana ya. Begitu. Mau buat pisang hijau karena nggak tahu ilmunya jadi kue dadar jadi. Nah, gitu. Jadi butuh akan ilmu agar menjadi keberhasilan daripada hal yang kita kerjakan. Jadi iktikaf tuh bisa nanti jadinya malah su'ul adab, malah qalil adab kita ya. Maksudnya qalil adab tuh kurang adab ya sama rumah Allah, sama Allah gara-gara kita iktikaf karena kita tidak mengetahui ilmunya. Maka insya Allah kami di program RR ini kami akan buka pemaparan ilmu iktikaf untuk sahur besok, dilanjutkan dengan zakat dan diakhiri dengan malam takbiran serta Idul Fitri. Iya. Ya, kemudian ingat-ingat yang di rumah yang bikin contoh jangan lupa panggil-panggil ya. Iya benar tuh. Ya mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih banyak Ustadz Alvan. Dan pendengar di mana saja Anda berada masih dalam program sahur bareng RRI. Nah Ustadz Alvan, saya ada punya beberapa pertanyaan nih. Saya Baik. izin bertanya ya Ustadz. Baik. Nah Ustadz, ketika imam membaca surat pendek, apa nih yang harus kita lakukan sebagai makmum? Dia menyimak atau kita membaca Al-Fatihah Ustadz? Silahkan. Baik. Itu berada di adab-adab lisan ya. Yang mana kalau imam sudah takbir di depan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita di belakang tuh nggak usah ikut-ikut juga ya, nggak usah, diam saja nyimak. Kenapa disimak? Karena Al-Fatihah tuh masuk dalam kewajiban bacaan. Begini, nanti ketika imam sudah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita di belakang amin, imam juga amin, imam baca surat Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, kita di belakang mulai Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi imam baca surat, kita baca Fatihah. Imam baca Fatihah, kita simak. Maksudnya kita simak apa? Kita tengok apa? Kita perhatikan bacaan-bacaan yang terlewat atau bacaan-bacaan yang salah agar kita bisa membetulkan di belakang seperti itu. Karena bacaan Fatihah ini menjadi wajib di dalam surah Al-Fatihah. Beda dengan surat-surat yang pendek, itu surat sunnah. Sekalipun kita tidak baca surat pendek sah salat kita, tapi kalau surat Al-Fatihahnya yang tidak dibaca atau salah atau keliru atau bagaimana, batal. Ya, jadi kita tugasnya makmum itu ya jangan ikut-ikut imam. Yang kita ikut dari imam adalah gerakannya dan juga bacaan aminnya. Jadi untuk mereka punya bacaan Al-Fatihah kita simak di belakang. Ya, yang namanya makmum kan mengikuti imam, bukan diikuti semuanya, tapi ada beberapa yang diikuti. Gitu. Jadi gerakannya itu yang dimaksud dan hadir. Imam ruku kita ikut ruku, hadir itu. Imam sujud kita ikut sujud, hadir tuh. Kalau imam ruku kita masih berdiri, imam sujud kita masih berdiri, berarti nggak hadir sholatnya. Kalau nggak hadir sholatnya berarti nggak diterima sholatnya. Karena ukuran diterima di dalam kitab Risalatul Jami'ah itu adalah seukuran dia hadir di dalam sholat. Makanya nggak usah bayangin pikirin aneh-aneh kalau dalam sholat. Allahu Akbar, enaknya apa habis tarawih ini makan mie ayam, makan bakso. Akhirnya imam sudah sujud, dia masih berdiri. Jadi kalau imam dalam keadaan baca Al-Fatihah kita simak di belakang. Kalau bisa kita terjun di dalam bacaan tersebut. Masuk kita dalam bacaan. Bagaimana masuk dalam keadaan bacaan itu? Maksudnya nikmati saja bacaannya. Ya, makanya imam itu disunahkan memiliki lagam-lagam nada bacaan. Ya, dan banyak daripada nada-nada lagam bacaan tersebut. Boleh kita pakai Hijaz. Hijaz itu yang biasa kita dengar di Mekah. Yang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu namanya Hijaz.
Nanti ubah lagi boleh. Oh, tinggal lihat keadaan jamaah ini, keadaannya kayaknya lagi mau yang syahdu. Ya begitu pindah ke nahawan yang tadi awal kami baca. Jadi sebenarnya kalau imam itu dia enak, ya imam itu dia nyaman, makmum juga akan nyaman. Karena begini, bacaan yang dari hati itu akan sampai ke hati loh. Betul. Tapi kalau bacaan yang hanya di mulut itu ya sudah sampainya ke mulut aja. Bahkan kita baca Al-Fatihah itu makmum di belakang mikirin yang lain-lain. Tapi kalau bacaan kita dari hati, betul-betul timbul dari hati ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, betul-betul dari hati itu bacaan. Insya Allah itu makmum tuh di belakang tuh sekalipun dia tidak ikut baca, hatinya ikut baca. Sekalipun lisannya tidak ikut baca, hatinya ikut. Ya Allah, enaknya ini rasanya gitu. Jadi menjadi pengaruh besar juga bacaan imam tuh untuk makmum. Menjadi pengaruh besar. Coba bayangkan kalau yang imam Bismillahirrahmanirrahim, itu makmum juga kacau di belakang. Kacau, iya, ya. benar. Nah, jadi betul-betul harus diperhatikan. Bahkan ada syarat-syarat membaca Al-Fatihah. Termasuk tasdid-tasdidnya perlu diperhatikan. Ikhfanya, idghamnya, itulah makanya belajar tajwid itu hukumnya wajib. Beda dengan belajar yang lain. Jadi belajar tajwid itu wajib perorangan. Kalau belajar ilmu yang lain, contoh ilmu nahwu sorof, itu saya yang belajar, yang lain selamat. Itu saya yang belajar, yang lain selamat. Tapi kalau ilmu tajwid, ilmu fikih, saya belajar, kamu tidak belajar, berarti kamu tidak selamat. Saya saja. Kalau saya belajar, kamu juga belajar, berarti dua-duanya selamat begitu. Itu namanya fardu ain dengan fardu kifayah. Jadi fardu ain itu setiap satu orang wajib. Kalau fardu kifayah semuanya wajib. Artinya satu orang sudah mengerjakan, semuanya gugur. Tapi kalau fardu ain saya mengerjakan, belum tentu kamu gugur karena kamu belum mengerjakan gitu. Jadi fardu ain, fardu kifayah. Ilmu juga punya fardu ain dan fardu kifayah. Begitu demikian. Jadi kalau imam baca Fatihah kita nyimak. Kalau imam baca surat pendek baru kita mulai dengan Fatihah. Fatihahnya bagaimana? Minimal kedengaran oleh telinga sendiri. Jadi nggak usah kedengaran sampai 2 saf ke belakang, ya, atau 3 orang ke samping. Al-Fatihah itu syarat membacanya minimal kedengaran oleh telinga kita sendiri. Jadi jangan juga dibaca dalam hati, jangan. Keluarkan juga bacanya. Makanya ayat pertama yang keluar di dalam Al-Quran itu apa coba? Iqra. Ya, kita disuruh tuh kita bukan disuruh untuk diam, tapi kita disuruh untuk membaca. Iqra itu artinya membaca. Yang namanya membaca pasti ada suara. Ya, ada yang baca dalam hati, tapi tidak semua bisa mengerti. Maka daripada itu dibaca, dikeluarkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Minimal telinga sendiri yang kena. Tidak usah imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjut di belakang. Bismillah. Oh, jangan. Suara itu tidak boleh melambungi suara imam. Suara kita tidak boleh melambungi suara imam. Sama gerakan juga. Gerakan tidak boleh melambungi gerakan imam, karena nanti jadi tidak sah salatnya. Demikian. Baik, terima kasih banyak Ustadz Alvan. Masih ada lagi nih Ustadz. Boleh, silakan. Nah, pada saat salam terakhir Ustadz, saya pernah lihat ada orang yang bersalam sambil membuka telapak tangannya Ustadz. Itu dalilnya seperti apa tuh Ustadz? Iya. Biasa itu kebanyakan orang Sulawesi yang pakai. Iya tidak? Iya. Kita di Jawa tuh enggak pernah lihat ya. Di Bandung juga. Sampai kalau kita ke Makassar gitu, itu biasa. Assalamualaikum. Jadi tangan. Ada yang mengatakan ini dibuka, ini nggak usah dibuka. Ada yang mengatakan dibuka dua-dua, betul. Kami pernah bertanya kepada pemahaman orang Makassar bahwa kita buka tangan yang kanan berarti semua pintu kebaikan itu datang, termasuk pintu surga. Karena yang kanan ini baik artinya. Ya, pintu manfaat datang, pintu rezeki datang. Pokoknya yang baik-baik bakal datang. Ya, yang baik-baik bakal datang. Itu sebenarnya tidak apa-apa kalau hanya dijadikan simbol. Tapi kalau dijadikan wajib dalam sholat itu yang nggak boleh. Oh, saya wajib nih harus begini, nggak boleh. Tapi kalau hanya dijadikan simbol, nggak apa-apa. Kita membuka semua hal yang baik, artinya kita mohon sama Allah, Allah bukakan semua yang baik-baik. Pintu keberkahan, pintu ampunan, pintu keselamatan, termasuk daripadanya pintu surga. Dan kenapa yang ini ditutup? Karena kita tidak mau, ya, Allah bukakan pintu kejelekan, gitu. Karena ada yang ini dibuka, ini nggak usah. Tapi kalau ada juga yang ingin dibuka, ya itu berarti simbolnya beda lagi. Ya, dibuka juga, ya. Kanan kiri juga dibuka. Iya, ada Ustadz yang begitu. Jadi begini, kami pernah mendengar cerita ulama, ya. Ini asli ini. Beliau tinggal di Serui. Ketika beliau mengimami imam subuh kalau tidak salah,
Itu beliau salam ini di samping kanan nih malaikat semua. Sebenarnya malaikat yang berwujud dia memakai seperti pakaian putih begitu ya. Artinya dia ikut sholat tapi di saf depan. Dia balik lagi di saf depan. Artinya pun dia menyambut begitu daripada kedatangan malaikat tersebut. Makanya salam itu sebenarnya sakral juga kalau kita bahas ya. Salam juga. Kenapa sampai harus tengok kanan? Kenapa sampai harus tengok kiri gitu? Sebenarnya tengoknya ini sunnah aja ya. Yang wajib itu assalamualaikum warahmatullah. Tengoknya ini sunnah aja. Salam itu ada 3 malah salam. Ada yang begini, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullah. Balik. Ada yang assalamualaikum warahmatullah. Ya, ada yang assalamualaikum warahmatullah. Jadi ada 3. Ada yang salam dulu baru balik. Ada yang balik dulu baru salam. Ada yang salam sambil balik. Jadi mana yang paling afdol? Yang paling afdol tuh yang begini. Assalamualaikum warahmatullah. Kenapa warahmatullahnya kita bilang ke samping ya? Kita balik ke samping karena ya kita menyambut daripada kedatangan para malaikat di setiap kita sholat. Jadi malaikat itu berjajaran di samping kanan kiri kita ke sholat, apalagi dalam keadaan berjamaah gitu. Makanya kita memberi salam kepada mereka ya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi yang balik-balik tangan itu tidak mengapa. Apakah kita bilang bid'ah karena tidak ada di zaman Nabi? Oh enggak begitu ya. Jadi kalau ada pemahaman mengatakan itu bid'ah Pak Ustadz ya, zaman Nabi enggak ada. Ente yang bid'ah dari ujung kepala sampai ujung kaki, ente yang bid'ah. Ente juga enggak ada di zaman Nabi gitu. Iya benar. Jadi kalau ada yang mengatakan Pak Ustadz itu orang-orang sholat yang balik-balik tangannya kanan, kalau salam balik-balik tangannya kiri, itu bid'ah, itu enggak boleh. Loh kamu yang bid'ah, orang kamu enggak ada di zaman Nabi gitu. Maka daripada itu aneh juga ya. Jadi bid'ah itu, jadi hukum menurut bahasa itu termasuk daripadanya simbol ya. Jadi hukum menurut bahasa itu simbol, artinya hukum menurut bahasa itu tidak boleh dijadikan bid'ah karena menjadi simbol keagamaan yang diselaraskan dengan budaya dan syariat Nabi Muhammad. Itu yang top ya. Jadi budaya dengan syariat Nabi Muhammad diselaraskan. Makanya kenapa kalau kita disuruh itu setiap acara arisan pasti ada pengajian, betul? Iya. Acara arisan ada pengajian, acara apa saja pasti ada syukuran, ada begitu kan yang lain-lainnya. Itu menjadi adat yang diselaraskan. Yes. Contoh kayak pecah surah, ya. Nah itu kan adat istiadat kita yang kerjaan, tapi diselaraskan dengan syariat Nabi Muhammad SAW dan yang lain-lainnya, Maulid, ya, Isra Mi'raj. Jadi bagi yang sering-sering mengatakan bid'ah dan yang lainnya, saya pikir tidak sependapat dengan kami ya, karena yang namanya bid'ah itu ya, apabila dia baik berarti dia masuk ke bid'ah hasanah, apabila dia buruk berarti dia masuk ke bid'ah dolalah gitu. Sedangkan kalau kita mau membuat Islam ini harus sama dengan zaman Nabi, berarti kita monoton dong, kita batu jadinya. Sedangkan Islam tuh fleksibel, mengikuti zaman tapi nggak hanyut ke dalam zaman. Islam itu begitu fleksibel dia ya. Contoh yang dahulunya tidak ada di zaman Nabi ya, Shopee, Lazada, ada enggak dulu? Enggak ada. Tiba-tiba ada. Kira-kira hukum penjualannya bid'ah juga. Lo baju-baju itu gimana dan yang lain-lainnya. Iya. Maka daripada itu kita katakan aneh. Sedangkan begini, orang-orang yang mengatakan bid'ah, ini filosofinya ya, kami baru dapat saja ini ya. Dia mengatakan itu bid'ah, yang lain bid'ah, sedangkan dia tidak sadar dia pakai pakaian dalam keadaan bid'ah. Ini baju koko, kenapa disebut koko? Ya, ini baju Cina ini, ya, karena baju-baju begini dahulunya tuh dipakai oleh koko-koko. Jadi koko itu panggilan Cina, kalau perempuannya cici, ya. Iya, jadi dia mengatakan ini bid'ah, ini bid'ah, bajunya sendiri baju Cina. Begitu. Kira-kira bid'ah enggak gitu. Jadi perlu diperhatikan, jangan sedikit-sedikit mengatakan bid'ah, sedikit-sedikit mengatakan haram. Ya, sedikit apalagi menyalahkan atau mengkafirkan, itu bahaya. Jadi jangan menjadi ustadz instan, ya. Ustadz instan tuh ya langsung mengharamkan, langsung tidak bolehkan, langsung mengkafirkan, langsung bahaya. Jadi ada referensinya. Makanya kenapa mazhab itu terbagi menjadi 4, thariqah juga terbagi, akidah juga terbagi, agar bisa menyatukan rahmat untuk seluruh umat.
gitu. Jadi bukan menjadi perpecahan, ini tidak boleh, ini kafir, ini jangan seperti itu. Ya, artinya Islam jadinya monoton. Jadi kalau kita mau ikut zaman Nabi berarti kita nggak ada yang pakai motor dong, pakai onta semua. Kalau mau ikut di zaman Nabi berarti nggak ada yang pakai dispenser dong, nggak ada yang pakai HP, nggak ada yang pakai. Jadi Islam itu mengikuti zaman, tapi lihat ikut dari zamannya itu dalam hal kebaikan. Contoh kita punya HP, zaman Nabi nggak ada kan? Iya, Tapi HP itu kita pakai untuk berdakwah, insya Allah jadi pahala. Jadi baik demikian. Jadi perhatikan bid'ah kebaikan dengan bid'ah keburukan. Masa yang dandut gaplek kamu tidak marah, ya? Tapi yang bid'ah kebaikan kamu marah. Nah, gitu. Jadi perlu diperhatikan kembali, perlu dikaji kembali. Sampai guru kami bilang gini, Habib Umar bilang begini, kalau kamu ketemu pemuka agama ya yang sering mengatakan bid'ah, suruh dia pesantren lagi. Itu. Jadi Habib Umar bilang gitu loh, guru kami. Dia bilang begini, kalau kamu mendapatkan orang-orang yang suka bid'ahkan sesuatu, mengkafirkan sesuatu, mengharamkan sesuatu, suruh dia pesantren kembali. Mungkin pesantrennya tidak selesai. Begitu. Jadi perlu diperhatikan ya. Jadi karena umat ini mengatakan loh, kita ini terpecah kayak gara-gara pemuka agama ini, begitu. Umat itu sampai ada jamaah yang juga mengatakan kepada saya seperti itu, Pak Ustadz, kok kita menjadi pecah ini gara-gara pemahaman ini beda, pemahaman itu beda, dan lain-lain beda. Itu sebenarnya semua memang jalannya beda-beda, tidak masalah, yang penting tujuannya satu, gitu. Ya, tujuannya kepada Allah, ibadah sama Allah, cari ridha Allah, cari rahmat Allah, dan yang lain-lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, insya Allah berkah. Baik, terima kasih banyak Ustadz Alvan. Dan pendengar, sebelum kita bersolawat bersama ya, saya mau mempromosikan YouTube-nya RRI Serui dulu nih buat pendengar yang ketinggalan segmen-segmen kemarin, atau yang mau melihat muka-muka kita dan juga adik-adik saya, boleh langsung saja ke YouTube-nya RRI Serui. Jangan lupa like, comment, subscribe juga ya. Di-share juga ya, di-share biar juga. mendapatkan Bener. manfaat kebaikan. Oke. Dan Ustadz, untuk sholawat yang akan kita bawakan untuk sahur kali ini apa Ustadz? Sholawat ngetren ini kita bawa ini. Oh, ya. Sholawat ini sudah jauh-jauh. Sebenarnya ini sholawat ibu-ibu ya. Dulu itu ibu-ibu paling suka bawa sholawat. Ternyata akhir-akhir ini menjadi tren untuk anak-anak muda. Tapi nggak apa-apa. Sholawat dijadikan tren itu bagus ketimbang lagu-lagu yang tidak memiliki makna dan arti yang menjadi tren. Yang menjadi tren, benar. Jadi kami akan bawakan sholawat ya yang menjadi tren pada tahun ini. Dan insya Allah yang di rumah yang asik, yang suka musiknya, yang suka sholawatnya, kita bisa duet nantinya. Iya benar. Nah, gitu. Baik, kami akan mulai sholawatnya. Wahdana dan dana, wahdana dana, wahdana wahdana, wahdana wahdana wahda, wahdana dan dana, wahdana dana, wahdana wahdana, wahdana wahdana wahda, wahdana dan dana, wahdana dana, wahdana 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 wahdana. Sebenarnya bagus kalau ada pengiring apanya itu, pengiring lagunya gitu. Sebenarnya kalau kita tanya wahdana nih apa artinya begitu, sebenarnya dia masuk dalam qasidah apa begitu ya, karena kayak hanya wahda aja terus gitu. Wahdana itu artinya yang esa. Ya, siapa yang esa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami melantunkan wahdana dan dana, wahdana dana, wahdana wahdana, wahdana wahdana. Itu berarti kita mengagungkan Allah. Kita mengesakan Allah. Tidak ada yang satu kecuali Allah. Maksudnya tidak ada yang betul-betul ya Rob, ya betul-betul Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia yang Maha Esa, Maha Satu gitu. Tidak ada duanya, tidak ada sekutunya, tidak ada temannya. Itu sehingga semua itu Allah bisa dalam keadaan sendiri. Tapi kenapa Allah menugaskan malaikat dan yang lain-lainnya sebagai menteri untuk agama ini? Itu bukan Allah tidak, maksudnya Allah tidak mampu, tapi Allah mau membuktikan, mau memberikan kami pelajaran bahwa Allah saja yang kuasa, tidak sok kuasa gitu. Mungkin demikian ya. Jadi yang mau lanjut lagi qasidahnya, mari datang ke studio, bawa alat-alat iringannya, kita sama-sama duet qasidah wahdana. Kita adakan juga untuk Kota Serui. Semoga di kota-kota lain buat begitu ya, kita juga di Serui harus buat. Apalagi hal juga kebaikan gitu ya. Nggak mau, jangan mau kalah ya. Iya, Ustaz, ya. tren-tren kebaikan itu kami dukung. Ya, tapi kalau tren-tren yang bersifat kurang baik atau tidak masuk dalam keselarasan agama, kami tolak gitu. Demikian.
Baik, terima kasih banyak Ustadz Alvan. Dan pendengar di mana saja Anda berada, untuk selanjutnya kita akan sama-sama menutupnya dengan doa. Silahkan Ustadz Alvan. Baik, untuk melanjutkan dan menyempurnakan daripada kegiatan kita, mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbighfir lana wa liwalidina, Rabbighfir lana wa liwalidina, Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma farham walidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Dan pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih karena sudah setia ya, masih bareng sama kita hingga sahur yang ke-26 ini. Lalu usai sudah perjumpaan kita, pendengar, saya Rida selaku pembawa acara mewakili Ustadz Alvan. Apabila kami terdapat salah kata maupun salah tindakan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.